Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Solawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pentingnya peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pastilah identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, As-saban wa huwa quwwatu ba'dad du'af. Masa muda adalah masa penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita, Bung Karno pernah berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya mereka akan mengguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, setiap hari makannya di Ampera. Tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus di jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, Inna fi yadis subani amrol ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam. Dan pada kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian pastilah timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif era globalisasi di zaman milenial ini? Jawabannya Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitab Hayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan sebagaimana Rasul bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Yang artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan.
Dikarenakan salah seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu itu buta, ilmu tanpa agama itu sangat berbahaya. Oleh karenanya, marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa yang akan membuat bangsa negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, kita sebagai pemuda Islam harus semangat mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Yang kedua, kita sebagai pemuda Islam yang masih kuat, mari kita gunakan kekuatan kita yang sebaik-baiknya demi kemajuan umat, bahagia dunia sampai akhirat. Semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai akhlakul karimah, jauh dari maksiat yang menimbulkan dosa dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita bahagia di dunia terlebih kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.